Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ila hadratin jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa sholihin ila hadratin syekhina wa syekhina syekhina Ustaz Syekh Maulana Abdul Qadir Jalani Syekh Hasan Asy-Syadzili Sayyidul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ila hadrati Sayyidina Haji Mukhtar Syafaq Abdul Ghafur wa sayyidina Muslim wa furuhi wa jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa mursyidina wa ila hadrati jami'il mu'allifin wal musannifin wal muhadditsin wal fasirin wa jami'il ulama wal muta'addimin wal mutakallimin nafa'na bihim bi umrihim wa alaina min barakati da'awatihim wa ila hadrati jami'i man hadara fi majlisina hatta ja'alahu ulama fudula ulama wa rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48 Babu Fadilatin Syaikhul wa Matmati Suril Khuluq. Bab enggal menerangaken kautamanya husnul khuluq. Husnul khuluq niku bagus perilakunya, bagus budi pekertinya, dan ini adalah bab menerangkan juga masalah hal-hal yang berkaitan dengan su'ul khuluq, cacatnya su'ul khuluq. Su'ul khuluq itu pribadi jelek dan perilaku yang jelek, tentunya timbul dari hati yang jelek. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi wa habibihi musliyan alaihi. Allah Ta'ala ngendika dawuh li nabi maring nabi Gusti Allah wa habibi dan kasih Gusti Allah musliyan alaihi. Hale dan kang ngelem alaihi atas Gusti jeung Nabi wa mudhiron nikmatahu ladaihi. Lan mertelaaken nikmate Allah ladaihi ing sandingi Gusti jeung Nabi. Dawe Allah Ta'ala berkaitan dengan bab ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Saat temen surah itu ngatasi akhlak engkang agung. Ini kalau untuk Nabi Muhammad bukan bahasa husnul khuluq, tapi akhlak yang agung. Jadi untuk Nabi Muhammad, saya nggak tahu kemudian ulama-ulama soleh dan Gusti Rasulullah mengistilahkan itu husnul khuluq. Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah khuluqin azim. Apa untuk Rasulullah memang khusus khuluqul azim, untuk kita adalah husnul khuluq. Karena dalam hadis lain ketika sahabat tanya mal birru ya Rasulullah, kebaikan itu apa? Rasulullah SAW, jadilah kamu orang baik, jadilah kamu orang bagus, jadilah kamu orang terpuji. Akhirnya sahabat itu penasaran, mal birru ya Rasulullah. Biasa dulu dialognya sahabat dan Nabi Muhammad sebagai gurunya sama dengan dialog kita. Jadi istilah-istilah itu langsung ditanyakan definisinya. Mal birru ya Rasulullah. Kata-kata bagus itu apa? Ini kata kunci dari semua. Al birru husnul khuluq. Bagus itu orang adalah husnul khuluq. Jadi karena memang ketika diungkapkan husnul khuluq itu mesti dohir batin, Imam Ghazali di sini ketika mau membahas husnul khuluq mengangkat ayat Al-Quran, Allah Ta'ala dawuh khuluqin azim. Ini untuk Nabi Muhammad. Makanya luar biasa kata Imam Ghazali, ternyata akhlak baik itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Kalau kalian kadang punya anak nggak pakai pintar, punya anak penghasilannya
begitu baik. Sama punya mantu ya usah pakai pinter, nggak pakai punya penghasilan baik, orang pakai ganteng bisa. Nah, ini zaman kesempatan tinggal satu, ya sing apik ahlake gitu. Ya lek apik ahlake wis ora patek pinter, ora patek ganteng, ora patek duit, ahlake jelek, itu aja gawan bayi itu. Musibah. Makanya yang bisa sesuatu kan ngeten. Ada sesuatu yang bersifat fakta, ada sesuatu yang bersifat rasa. Ini kalau dalam bahasa filosofi itu. Kalau ganteng itu fakta, kalau akhlak baik itu masih di dimensi rasa. Sesuatu yang nggak bisa dirubah itu fakta, nggak bisa diperjuangkan itu. Ya pasrah gitu aja kan. Tapi kalau akhlak itu masih bisa diperjuangkan. Maka yang kemudian ya tadi kurang persyaratan hidup itu ya akhlaknya yang baik. Sebab Rasulullah mal birru ya Rasulullah husnul khuluq. Apa kebaikan itu? Husnul khuluq. Gitu ya. Hadirin jamaah wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Qur'an. Khuluquhu al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku khuluquhu iku utawi akhlake Rasulullah iku al-Qur'an. Dan ini yang sulit kalau sudah masuk kepada wilayah Quran. Pesan apa Allah menyampaikan ke pulau kalian jenengan khususnya dengan Al-Quran? Pesan apa? Pun wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu dengan sabar dan sholat. Sebetulnya tinggal itulah bahasa Quran. Kalau kalian jenengan mau mempunyai problem seperti apa saja, itu tinggal bagaimana pesan Al-Quran. Sabar, sholat, itu sabar sholat. Jadi makanya dalam puncak kita berbicara kesuksesan tentang Al-Quran bukan hifdzul Quran yang dimana hanya menghafal kata demi kata Al-Quran, tapi hifdzul Quran itu adalah justru mengamalkan Al-Quran. Begitulah akhlak Rasulullah. Jadi Quran itu menjadi sebuah bacaan, kajian, dan amalan. Inilah yang dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Al-Quran. Kalau sampai curhatnya istri tentang suami ke sana, itu suami sukses, Pak. Suami sukses. Tanya kepada Ustadz istrinya, Ustadz Uki, pripun Ustadz Uki, wah Al-Quran melampah nih. Masya Allah, ngoten itu Masya Allah, suami sukses. Kadang moro alumni putri itu datang ke rumah bercurhat suaminya, pripun bah niku, pripun bel, pripun ngoten niku, kula pas bingung. Bukan seperti Siti Aisyah dia, karena Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Al-Quran. Bisa saja saya bilang siapapun datang ke rumahnya Kiai kok bicara tentang suaminya harus membawa suaminya. Suami mau cerita tentang istrinya harus bawa istrinya. Ben gak saling rasa-rasanan. Ben musyawarah di rumah saya. Oh ngoten lho. Bahful masail mas. Dados ngoten niku. Jadi Siti Aisyah itu di tempat sendiri di luar Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau radhiyallahu anha berbicara karena Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Al-Quran. Uang kok ngelem gak enek uangnya, berarti itu asli pribadinya, hakikatnya. Ya, uang kok ngelem gak enek uangnya itu asli hakikatnya. Saya kok ngelem cauki di depan cauki pas umum ini, itu bukan hakikatnya, ya. Bukan hakikatnya. Hakikatnya ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil ibni fatala qaulahu ta'ala hudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ini kuncinya. Wong lembut, enek kiai ngeten, terus kemudian nek salaman sopan santun ngendikan lembut, uji dulu. Ini ujiannya. Ketika
seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang husnul huluk ini kados pundi Rasul. Fatala qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah membaca dawuh Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Niki khudil afwa, jadilah kau pemaaf. Satu, abot Pak ini Pak, abot. Saya alhamdulillah dia sudah saya maafkan. Masalah hutangnya cuman duit 20.000 dan itu sudah 20 tahun, jadi dimaafkan. Tapi kalau 20 juta belum tentu Pak, belum tentu. Ini ada standarisasinya. Tapi kalau dari Allah kan nggak ada standarnya. Yang penting hudil afwa. Siapa orang alim, siapa orang pinter, hafal Quran, siapa dia? Sudah nyampe level sini apa enggak? Hudil afwa wa'mur bil urfi. Ini bisa Pak. Oh, saya kalau gitu amar ma'ruf, walaupun saya sendiri tidak nahi mungkar. Amar ma'ruf. Ini akhlaknya. Hudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. As-sukut an su'alil jahilin fahuwa jawab. Kalau kalian jenengan lek ketemu orang ngowengkelan, ngotopan gitu loh, gak gelem reak, as-sukut huwa jawabu, diem saja. Karena kalau terus menerus akhirnya jahil sami, jenengan jahil tidak gitu, caranya begitu. Pun di dalam konteks 3 aspek akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah lewat dawuh Gusti Allah, ini paling abad khudil afwa. Makanya khud ngalap sira al afwa ing pangapura. Jadi ini paling berat karena ini sekali lagi dimensi batin. Sudah dimensi batin. Orang siapa yang mampu memaafkan seseorang, siapa yang mampu mengampuni dosa seseorang, dilihat tingkat dosanya dan dilihat tingkat posisinya. Nyon sewu. Kalau Hadratus Syekh Bayai Syafaat, Hadratus Syekh Bayai Hisab memaafkan segala dosanya santri, itu adalah sudah level tingkatan akhlak yang terbaik. Satu, dia mampu, dia kiai, dan dia mampu untuk mengeluarkan dia tidak mampu. Memang level akhlak terbaik itu kalau sudah ada al-afu indal qudrah, mengampuni dalam kondisi mampu. Mengampuni dalam kondisi seandainya banting, seandainya jotos, seandainya ngusir itu sudah bisa, tapi masih mengampuni. Ini level akhlak. Sayyidina Umar di sini hampir tidak bisa. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin ada seorang, siapa lupa namanya saya, dalam majlisnya Sayyidina Umar itu nyinggung perasaan Sayyidina Umar. Langsung sama Sayyidina Umar saya katakan tadi di majelis sana, Sayyidina Umar itu nggak pakai pedang kalau mau mukul, cuman baju itu dipegang lehernya, dipegang, diangkat, dibanting, itu biasanya. Karena Sayyidina Umar tinggi besar. Kalau Sayyidina Ali main pedang, karena Sayyidina Ali itu kecil, main pedang. Ada Abu Jahal datang ngomong tidak enak tentang Rasulullah, tidak banyak bahasa. Kalau Abu Jahal dipanggil apa? Pedangnya diambil, dihunus. Ini sekarang sampai diulangi lagi, lewat. Abu Bakar beda akhlaknya. Kalau Abu Jahal ngomong, masihkah kamu percaya tentang Muhammad? Ketika Muhammad mengatakan demikian, Abu Bakar diam. Orang sepuh diam. Itu yang ngomong siapa? Muhammad konconi sampean, kata Abu Jahal. Kalau yang ngomong Muhammad, jangankan seperti itu, lebih dari itu saya lebih percaya. Itu selesai ya. Ini levelnya di sini. Sayyidina Umar itu hampir gak bisa ngopeni ayat ini, hampir gak bisa. Ketika ada seorang sahabat pada saat itu menghina Umar bin Khattab, langsung diangkat bajunya mau dibanting. Adiknya itu orang taat ngomong, ya Amirul Mukminin hudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Itu di hadis Riyadhus Shalihin ada keterangan itu. Akhirnya lemas. Untung Umar bin Khattab, cara Umar al-adab, habis itu.
Terus ngoten niku, jadi takaran yang seperti ini yang perlu memang kalau kadang jenengan diperjuangkan karena dimensi batin di sini. Yang berat itu bukan perkara zahir, dimensi batin. Saya di mana-mana sering menyampaikan ada santri di kemarin ini mau dikeluarkan sama keamanan. Datang ke rumah saya kan, kalau keluar pondok kan harus lewat tanda tangan saya kan bagian kabin, harus lewat tanda tangan saya. Sebelah ada apa ini? Mesti dilanggar sampai nggih Pak. Masalah kula ngiten. Tak lihat ada skores 1 tahun. Ngiten kula masalah ngiten kula mboten. Saya bilang, jangan gitu. Kalau mau dikeluarkan jangan. Sampai ridho enggak dengan Yai Hisam? Ridho Pak. Mantap dengan Yai Hisam. Mantap, yakin. Ya sudah keluar sampai keluar membawa keridhoan, kehisab, kemantapan, keyakinan, diampuni dosanya. Lek banyak komen kayak begini, sama malah gak ridho, diem saja. Saya biarkan ben adem di sini. Wis pripun, salaman sama saya, nggih, ridho sampai, ridho lah, keluar sampai. Besok kesini lagi, diganti sampai. Darahnya diganti, pikirannya diganti, dosanya sampai diganti dengan pahala. Yang penting ridho. Iki cobaan deh, ngomongnya cobaan. Yang dicoba bukan sampean ini harus malu di sini. Tidak, yang dicoba batinnya sampean sekarang. Yang dicoba banyak kiai dihina umatnya, banyak nabi dihina umatnya, banyak seorang rasul dihina umatnya. Kurang ini jurah kuat sampean. Masalah yang diberat bukan saya Pak, kan iso ae ngomong. Al-Khutbu Sahlun. Pun hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau bicara, moga-moga Ustaz. Okay. Mau bicara tentang niki. Ini bagian kan kita terusnya. Sebentar. Yang paling besar ujian Allah hubungan dengan santri dan kiai, alumni dengan masyayikhnya adalah diuji tentang keyakinan. Diuji tentang keyakinan. Kula niki suwan teng Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, tangan saya ini dipegang. Cung, awakmu yakin dengan? Nggih, Pak. Mantap, nggih. Lek gak yakin, lek gak mantap, boyong sekarang. Hak demi Allah Pak. Kula mulai. Jadi garapan yang paling batin itu urusan yakin dan mantap dulu. Tapi jangan dibuat kaidah aja. Berarti masih bodoh-bodoh banget, gak apa-apa gitu. Yang penting mantap dan yakin, tetap asik. Pun gitu. Ini yang paling berat ujian yang diberikan Allah kepada santri itu tentang keyakinan santri kepada gurunya, dan itu selalu mau diperlihatkan terus, sampai ada seorang ulama itu kalau dulu ngajinya sampai sekarang orang waliullah, kalau mau berangkat ngaji bawa uang sekian dinar disedekahkan. Ya Allah, bahasanya jangan kau perlihatkan kepada kami cacat akhlaknya kiai saya. Saya ulangi lagi, ya Allah, jangan kau perlihatkan kepada kami cacat akhlaknya kiai saya, guru saya. Karena memang jadi cobaan lagi, jadi cobaan. Pun saat ini ngeten, Kiai Purnomo niki sekarang sekian banyak santri yang mulai SD sampai SLTA. Sekarang pingin jamaah dengan kiainya, pingin amin di belakang kiainya, pingin dikir ngikuti kiainya. Betapa mantapnya kepada kiainya saat ini. 20-30 tahun yang akan datang, anak SMP itu bisa jadi pengusaha, bisa jadi kiai besar, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang kaya. Masihkah kemantapan itu ada dengan Pak Kiai Purnomo? Ini tantangannya. Jadi paham nih? Tantangan kan? Tantangan lah. Kadung pulau kalian jenengan ibaratnya pulang ke rumah santrinya lebih banyak dari blok aku. Bisa saja nih, bisa saja.
Masihkah sampean kayak dulu ketika menjadi seorang santri, pingin jamaah dengan kiai, pingin salaman masuk ke dalam? Nih, berat Pak kalau masalah keyakinan. Seorang Habib Al-Idrus Al-Habsyi nulis, ditulis oleh Habib Smith bin Ibrahim, Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith itu. Ngeten. Dulu ada seorang santri nyapu di madrasah. Di madrasah nyapu, ketika di madrasah nyapu ada seorang laki-laki lewat depan pintunya. Mantun lewat depan pintunya, si santri yang nyapu itu tidak memperhatikan sama sekali. Keresan dulu, keresan, dan gak ganggu. Kalau gini ganggu nanti. Ini anak kecil. Ya nih, besok calon kiai. Saya nggak buatan apa-apa. Dia nak ya misalnya. Karena punya saya kayak gini 5 sekarang. Jadi sudah biasa saya. Pun ada tamu laki-laki nginceng di jendela madrasah yang santri tadi nyapu. Akhirnya bilang itu santri itu, tamu itu, alam takrifni, sampai apa nggak kenal ke saya? Santai, bala araftuka anta Abul Abbas Al-Qadir. Nggih Pak, saya kenal ke sampean. Panjenengan Abu Abbas Nabi Hidir nggih. Pegel Nabi Hidir. Lah, tahu saya kok santai sekali santri dia, Kiai Purnomo. Santai. Akhirnya mabalukala tas'aluni syai'an ana mustajab doa. Ada apa kamu? Kok nggak minta sesuatu dengan saya? Saya ini nabi paling diijabai doa. Setiap ketemu orang tahu kalau saya Nabi Hidir, orang minta didoakan. Ada apa sampai? Kok santai begitu saya? Santri ini santai sambil nyapu Pak. Inna syaihi alnani angka walam tabqoli hajatul ilaih. Ngapun teni Nabi Hidir, cukup guru saya, kula pun boten betah teng jenengan. Cukup guru saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kedatangan Nabi Hidir loh Pak. Nabi Hidir. Nabi Hidir. Hanya kemantapan kok. Jelas kiainya, gurunya hanya seorang kiai, seorang ustaz. Yang datang Nabi Hidir, mustajab doa. Tapi apa yang mengantarkan dia mengatakan laisa li hajatul ilaih? Ngapunten kula pun boten-boten. Keyakinan. Keyakinan. Nabi Hidir. Ya Allah, santri sekarang, Masya Allah, kedatangan mubalik hanya viral di YouTube saja, hilang Kiai TPD-nya. Kok Kiai TPD pondok hilang, dibanding-bandingnya bisa. Gitu. Ini cobaan, berarti cobaan. Saya sampaikan di mana-mana. Niki paham semua, niki mudah-mudahan al-adab yang hadir dan yang tak hadir, mudah-mudahan tetap punya perilaku bahwa akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Apa akhlak? Dimensinya nanti. Makanya ngeten, perbedaan akhlak dan adab ini kan, perbedaan akhlak dan adab. Kalau akhlak itu dari hati, kalau adab itu adalah kebijakan sosial kemasyarakatan. Apa namanya istilahnya? Kalau di Blok Agung santri ketemu kiai ngeten, itu adab. Kok nggak ngeten? Jangan dikatakan tidak berakhlak, tapi belum beradab. Karena akhlak itu di dalam hati, Pak. Di dalam hati. Kadang yang gini-gini ini malah ngerasani guru nih. Ini paham ya? Adab itu istilahnya kebijakan lokal. Apa istilahnya? Kearifan lokal. Itu adab. Terus kalau santri ini Kiai Purnomo dan santri Blok Agung, santri Madura, itu mesti beda kearifan lokalnya. Tapi semuanya kalau muncul dari akhlak sama. Yang diperhatikan itu akhlak. Kalau adab itu kearifan lokalnya. Nih, itu perbedaannya. Nih. Sekarang inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Bahwa kemudian tanggung jawab santri terhadap guru itu adalah bukan sekedar tanggung jawab kalau ada iuran, haul, numpang, bukan itu toh.
itu hanya sebuah asar saja. Tanggung jawab mantap, tanggung jawab yakin, tanggung jawab ridho. Ridho ini sing berat banget, ridho. Kulo niki suwanteng dalem ya hisab kok boten nate ditangneti nopo apa. Ini lho mulai ya bergerak hati saya. Lho kancaku kok dijak jagongan, sajane punya hubungan emosional apa tuh hisab sama dia. Kan begitu kan? Lah sampean kalau hanya targetnya pingin diomongi dewean, pesen request sama gue pengen dengan ngomongi ngeten mawon. Jadi tapi kan tidak mungkin, bukan itu. Saya penting ketemu kan gitu. Makanya itu hadirin masalah lah. Pun saya lanjutkan. Saya nanti mau bicara tentang bagaimana urusan murid dan guru hubungannya. Pun Sumakola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwa anta silaman kotongka kotaka wal tuti man haromaka wa ta'fu amman dolamaka. Jadi dia adalah orang yang punya akhlak, orang antasila man kotongka wong kang nepung sapa sira man wong huwa te akhlak antasila yang nepung sira man wong koto akan megot sapa man kain sira waktu tiawe sopo siro mane wong haram maka kang ngaling-ngalingi sopo man kain siro wa ta'fulan ngapura siro aman dola maka saking wong dola makan dolim sopo man kain siro. Jadi pas oke di tas saya cok turu gitu. Di tas saya ini nanti bacanya ini saya keliru. Jadi gini, akhlak itu banyak macam. Satu, antasila man kotoakan, orang yang mempunyai akhlak baik, orang yang selalu nyambung dengan orang yang sudah memutus hubungan dengan kita. Ini pengaruh akhlak Pak. Lek lebaran sampean mau kemana? Ke Pak D. Gak usah, Pak D gak tahu Rene. Ini mulai akhlaknya jelek ini. Justru lebaran itu sampean data tanggal 25 Ramadan sampean data. Dulur sampean yang nggak tahu nyapa ke sampean, dulur sampean yang sering menghina sampean, itu sampean paranono pertama kali setelah ayah dan ibu dan gurunya sampean. Paranono. Gitu. Lek sampean sering datang ke rumahnya Pak Leknya, Pak Lek ayo paranono sering ngasih, bukan akhlak. Itu apa ya? Balas budi saja. Bukan akhlak nih. Nah, jadi mulai habis ngaji ihya bab akhlak ini adalah sampean wis mulai saiki mendata di list orang-orang yang memusik sampean. Di list paranono kabeh. Itu baru akhlak. Lek gak ngono ya Pak gak ulung berakhlak. Wa tu'timan haromaka. Sampean gelem nguwahi kepada orang yang tidak pernah ngasih sesuatu. Gitu. Lek biasa ngasih sesuatu kan budaya becean namanya. Nggih, kan budaya becean namanya. Paham becean nggih? Becean kono becek biro dicatat terus numpangi biro. Kalau 200 sing 250 karena besok ada mantune gitu. Terus itu budaya becean. Akhlak itu bukan budaya itu. Siapa orang yang nggak pernah, ini bahasanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mau meninggal, anaknya Abdullah datang menemui Sayyidatina Aisyah, tanya, ada baju Nabi Muhammad yang sudah dipakai belum dicuci enggak? Oh datang Rasulullah, Rasul, saya diutus bapak saya. Sampai anaknya siapa? Ubay bin Salul. Paling munafiknya orang munafik yang mau menghancurkan Muhammad SAW mulai dari Mekah sampai ke Madinah. Ternyata dia menjelang mati, nyawanya itu ada di tenggorokannya. Akhirnya minta, nyuruh anaknya barangkali ada bajunya atau sorbannya Nabi Muhammad yang dipakai belum dicuci, mau diusapkan, minta diusapkan itu. Matur anaknya. Kata Nabi Muhammad, ayo ini ada baju saya. Umar tahu, Umar mau kemana Muhammad? Saya mau mendatangi Abdullah bin Ubay. Jangan, dia orang paling menghina, paling dolim penjenengan. Nggak sekelas Pak. Sayyidina Umar sama Rasulullah nggak sekelas, nggak sekelas. Kalau Umarnya Pak Asikin, insya Allah tambah parah. Jangan Rasulullah jangan.
sampean nggak punya urusan dengan Abdullah bin Salul. Kalau jenengan datang ke Abdullah bin Ubay bin Salul membawa baju, saya ikut, kata Umar. Dibuntuti sama Umar. Dibuntuti sama Umar. Setelah nyampe, megap-megap. Nyawanya Abdullah bin Ubay bin Salul megap-megap. Sama Abdullah bin Ubay bin Salul bilang, Muhammad, usapkan baju sampean sekarang, biar saya nggak disiksa oleh Allah. Saking munafik sekali. Sama Nabi Muhammad, sorbannya diangkat, dipegang sama Umar bin Khattab. Muhammad, jangan sampai usapkan itu, Nabi Muhammad. Saya tidak ikhlas, kata Rasulullah. Umar, enggak mengapa, barang 5 menit saja saya usapkan. Toh besok mati masuk neraka selamanya orang ini. Kata Umar bin Khattab, lelek ngono ya gak apa-apa. jadi, gak sekelas. Iki inti di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang menuntut tentang bagaimana sikap dolimnya Abdullah bin Ubay bin Salul ke Nabi Muhammad. Yang gak terima itu masalah justru sahabatnya. Rasulullah hilang. Kata Umar bin Khattab, ini selalu memusuhi jenengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kan dia yang memusuhi saya kan gak pernah memusuhi. Bahasa ini yang perlu ada Pak kita. Gitu. Tapi kayaknya nggak potongan ini. Yang penting ngaji ini baiknya ilmu di situ. Baiknya ilmu di situ. Kan dia yang memusuhi saya. Kalau saya kan nggak pernah memusuhi itu. Ini akhirnya Abdullah bin Ubay ini sukses banget, senangnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad mengas dia masuk neraka. Masuk neraka. Pun hadirin yang dimuliakan Allah, di sini lagi wa ta'fu amman dolamaka, dan ngampuni orang yang mendolimi. Lahir kisah yang paling aneh. Setidaknya kalau kalian jenengan dalam prinsip akhlak, ada Imam Zakaria bin Yahya insya Allah ngendikan ya, jadi ini prinsip akhlak. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, setidaknya jangan membahayakan orang lain. Illam tamfa'hu falam tadullah. Kalau nggak bisa memberikan manfaat kepada orang mukmin, setidaknya jangan membahayakan. Ini satu. Yang nomor 2, wa illam tafrahu fala tahumah. Kalau sampean tidak bisa membahagiakan, setidaknya ojo nyusahi. Ini bahasanya mertua mantu juga bisa. Saya kalau mantenan pidatonya ini. Gitu. Bahasanya kesatria sama. Wa illam tamdahu fala tadumahu. Kalau sampai tidak mampu memuji orang, setidaknya jangan menghina orang. Ini akhlak ini. Ini banyak sekali ini. Kalau di ya insya Allah ada bahasa ini. Karena ini bahasanya saya Zakaria, Kiai Imam Zakaria, orang ahli tasawuf. Wa illam tanfa'hu fala tadillu. Wa illam tafrahu fala tarumahu. Wa illam tandahu fala tadumahu. Kalau nggak bisa memberikan manfaat, setidaknya jangan membahayakan. Kalau nggak bisa membahagiakan, setidaknya jangan usahane kok. Kalau tidak bisa memuji, setidaknya jangan menghina seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi kalau di dalam hadis, orang itu dolim kepada orang kuat, dosa apa? Tapi lebih dosa dolim kepada orang lemah. Di sekitar kita itu ada orang lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, dia orang yang bukan siapa-siapa dan tidak mengerti apa-apa. Orang lemah, dimarahi tidak melawan, dihina tidak dendam, didolimi dia hanya diam. Lemah, lana siro illallah, dia tidak punya siapa-siapa, dia hanya punya penolong satu, yaitu Allah. Pulau kalian sampai dolim ke sana, ke mereka, tidak usah nangis, tidak usah ngadep kiblat, tidak usah ngadakan tangan, kerentak hati, jadi bilahi tentu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi akhlak para hadirin. Banyak orang besar itu jatuh nyungsep para hadirin. Bukan karena dia salah strategi dakwah, salah strategi politik, salah konsultan ekonominya, bukan. Dia hanya karena ada tetangga yang menangis sakit hati dengan dia. Rasulullah mendikan asadun nasi adaban man dolama liman la nasira illallah. Paling beratnya siksa Allah kepada hamba, orang yang dolim kepada orang yang tidak punya siapa-siapa kecuali punya Allah. Ini babnya pas kok ini. Jadi ini yang hati-hati. Kalau kalian jangan ketemu orang besar, nunduk, giliran ketemu orang lemah malah dibuat dolanan, didolimi. Gitu. Ada hadis lagi. Saya kalau membaca hadis ini ngeri sendiri. Bainal abdi wal jannah sab'u aqobatin. Antara hamba dan surga itu ada 7 proses. 1, ahwanuha al maut, paling gampangnya mati, Pak. Sampai mau solih, solihah, pinter, kiai, seperti apapun, pingin masuk surga, gak kira masuk surga kecuali mati dulu. Ya, mati dulu. Sampai pingin mati surga, ya Allah masukkan surga. Malaikat bilang, ya enggak, tak matikan dulu sampai. Ngomong surga itu mati dulu. 1. Antara hamba dan surga 7 proses. 1 paling gampangnya adalah mati. Nomor 2 prosesnya ketemu mungkar nakir, sukses. Cuman man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, Muhammad Rasulullah. 6 blok agung sudah hafal alfiah, dapat sertifikat balaghah. Cuman pertanyaan kayak gitu. Bathul Masail Neses kok ini ketua Bathul Masail saya ini. Besok cuma mungkar nakir, gampang itu. Gampang, man rabbuka Allahu rabbi. Takbir kita pisau kabeh. Gampang, jangan khawatir sampai. Ini proses kedua. Proses ketiga kita bahas menjadi manusia yang bangun dari kubur di belakang Rasulullah. Santri-santri semuanya akan begitu, Pak, besok. Pun proses keempat kita adalah berada di padang mahsyar, berada di bawah teropnya Rasulullah. Terus kemudian kelima, kita berada di mizan, timbangan amal kita yang baik-baik banyak. Wong jamaah sama Ki Hisam, Ki Asim, terus banyak itu sudah kebanyakan kagian amal baik ketimbang dosanya. Gosok kan cuman sekali, atau kalau setiap jamaah gosok ya imbang itu. Gitu ya, jamaah gosok imbang. Pun sukses dalam mizan. Yang terakhir nomor 6 adalah sirat, bukan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu agama Islam, nyembah Allah itu siratal mustaqim. Kalau di atasnya neraka jahanam itu jangan siratal mustaqim. Wong nang dhuwure neraka kok siratal mustaqim. Jadi besok kita menuju siratal mustaqim. Jangan di siratal mustaqim. Itu dhuwure jahanam deh. Kok siratal mustaqim? Ini salah kaprah. Sirat jembatan. Kok siratal mustaqim itu untuk alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Kita ini paham ya, ini biasa nih. Kadang keliru di kita sebab sirat ini jembatan, di atasnya al-jasru, di atasnya neraka jahanam. Makanya bukan siratal mustaqim. Bentuknya saja katanya ke atas. Ya. Mudah-mudahan saya nggak tahu malah disakon. Gitu, jadi ke atas. Pun proses ke-6 menuju surga adalah sirat. Wa as'abuha, kata Rasulullah, antara manusia dan surga al-wuquf baina yadayillah wa ta'allaqal madrum 'ala dhalim. Bikin auzubillah. Sudah sukses di alam kubur, sudah sukses di nobaat, sudah sukses di alam padang mahsyar, sudah sukses di dalam timbangan amal, sudah sukses cepat di sirat. Ternyata 1 langkah masuk surga di hadapan Allah ada tetangga bilang, ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Hati saya masih sakit, Gusti Allah. Kulo gitu, mawon Gusti Allah. Boten ngeraos niku, lek kulo sakit hati. Nauzubillah, gagal ditarik lagi sama malaikat. Ya. Iya, Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati. Saya itu hati-hati. Jadi sampai kalau cuman kehilangan ijazah poso merawat ya tapi poso merawat, poso daud,
takutnya. Kalau sekadung ngomong nyelengit tonggo sampai loro hati lora takut belas gitu. Jadi ini makanya niki mudah-mudahan kalau kalian jenengan senantiasa diberi nopo ya akhlak, senantiasa istiqomah dengan akhlak yang baik. Masalah berat sekali. Pun waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inama bu'itsu kami makarimul akhlak, nama saking inama yang pasti ini begitu dan putus ingsun diutami makarimul akhlak kanggo nyempurnakan makarimul akhlak. Ini bahasa Rasul. Bahasa Rasulullah. Ada istilah husnul huluk, ada hulukun adim, ada makarimul akhlak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afqal ma yudau fil mizan yaumul qiyamah taqwallah wa husnul huluk. Dan Allah Ta'ala Rasulullah mendikan paling beratnya timbangan di mizan besok, timbangan amal itu di hari kiamat adalah satu takwa kepada Allah dan husnul huluk dan bagus budi pekertinya. Niku mawon ingkang saged kula waos, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sekali lagi istiqomah yakin kepada guru, istiqomah yakin itu dimensi batin, tidak bisa hanya diukur dengan dohir, tapi dohir itu adalah asal daripada batin. Makanya kalau kalian jangan terus bismillah, kata Imam Abu Hanifah, saya itu nggak pernah habis sholat tidak menyebut Syekh Hamad itu syekhnya Imam Abu Hanifah. Habis sholat, habis ngaji, bawalah nama Bahya Mutar Syafaat. Kalau ila hadrati Nabi Musa, ila hadrati Bahya Mutar Syafaat. Terus wa ila hadrati Bahya Isam, Bahya Yasin, wa jami masyayihina fi ma'ad dan salam. Bahasanya hafidhahumullahu hayatahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi hidupnya, menjaga hidupnya, atau matahullah bisihah wal afiyah. Dan sama nih, terserah. Jangan almarhum Kiai Anu yang masih hidup, jangan. Karena almarhum itu sebetulnya nggak ada urusan hidup dan mati, cuman sudah kebiasaan. Akhirnya malaikat ya nyatet kebiasaan kita almarhum. Jadi baiklah niku mawon, sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.